yang Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan luar biasa di satu malam. Kata para ulama, dari langit pertama ke langit yang kedua 1 juta tahun perjalanan. Berarti dari tahun pertama atau dari langit pertama ke langit yang ketujuh, berarti berapa tahun juta? 7 tahun juta perjalanan saja. Dari langit pertama ke langit yang ketujuh. Subhanallah, Allah Maha Suci yang memberikan arah yang luar biasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidrat Al-Muntaha? Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Kenapa tidak langsung dari Makkah Mukarramah kemudian ke langit ketemu Allah Subhanahu wa taala? Tetapi karena pintu langit dari atas Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, Baitul Maqdis. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha agar bisa kita pintu langit yang di atas Al-Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tempat pertama kiblat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat orang muslim, kiblat pertama orang muslim sebelum Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tempat berkah, tempat suci Al-Masjid Al-Aqsa dan sekitar Al-Masjid Al-Aqsa. Setelah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam di Mu'jizatil Isra wal Mi'raj, dia datang ke Makkah Al-Mukarramah lagi. Kemudian bertanya kepada kaum Quraisy, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, habis dari mana? Katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam habis berjalanan atau habis berjalan dari Makkah Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Jalaluhu, bertemu Allah yang Maha Suci. Kemudian ada yang kaget, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Makanya hal kaum Quraisy dua hal. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena orang kafir, orang kafir atau orang tidak muslim, biasanya kalau ada urusan atau ada cerita tidak masuk sesuai akal manusia, mereka tidak percaya. Jika ada urusan atau ada cerita tidak masuk sesuai akal mereka atau akal manusia atau pikiran manusia, mereka tidak mau percaya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan ini luar biasa dan perjalanan benar-benar hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Udah selesai. Dengan orang mukmin muslim harus percaya kepada cerita apa saja yang sudah tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada yang ragu-ragu itu dengan Lailatul Isra wal Mi'raj, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak percaya. Makanya orang muslim, orang mukmin, walaupun
tidak sesuai akal kita atau tidak sesuai pikiran kita, harus kita percaya. Karena ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya mukjizat yang adalah urusan tidak sesuai akal kita, tapi sudah jadi. Kemudian ada yang dari kaum Quraisy ketawa. Kemudian Abu Jahal bilang apa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, baru anda gila. Wa na'udzu billahi min dzalika, hasya lillah. Wahai Muhammad, baru anda gila kepada cerita ini. Kemudian beliau lari-lari ke tempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal lari-lari ke tempat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia lagi panggil sampai rumah beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah. Kenapa? Kenapa teriak-teriak? Apa yang terjadi? Abu Jahal jawab, udah dengar cerita Rasulullah atau belum? Katanya belum. Apa ceritanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malam berjalan, di satu malam berjalan dari Makkah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lucu. Anda percaya wahai Abu Bakar? Katanya Abu Bakar, apa jawabnya Abu Bakar? Benaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tersebut atau cerita seperti ini? Abu Jahal jawab, ya betul. Barusan cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq jawab lagi, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan cerita seperti ini, berarti benar sekali. Gak boleh ragu-ragu. Kemudian bertanya lagi, kau anda percaya juga? Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kau anda percaya? Gimana kata para ulama antum? Kalau dari langit pertama, perjalanan dari langit pertama yang kedua atau langit kedua 1 juta tahun perjalanan, gimana? Gimana anda bisa percaya kepada cerita seperti ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jawab lagi, jika seluruh manusia yang hidup di atas tanah ini aneh-aneh tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya orang yang pertama yang percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ini salah satu nama Abu Bakar As-Siddiq, karena dia percaya selalu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq selalu percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selalu dengar cerita kemudian dia tersebut ini benar sekali. Kenapa? Karena salah satu sahabat yang dekat Nabi SAW dan sudah membaca ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad SAW tidak sia-sia, tidak main-main dalam agama Islam. Makanya ini semua cerita atau semua hal-hal dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, harus kita selalu gimana kita bisa ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya malam al-Isra wal Mi'raj. Ihya berarti kita hidup malam Lailatul Isra wal Mi'raj,
hidup maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita gimana bisa hidup Lailatul Isra wal Mi'raj dan hidup malam ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, min tadabbur ayat Al-Quran, min hafal ayat Al-Quran. Suruh anak kita menjadi hafal Al-Quran, bagi ke masjid-masjid, sipik-sipik dengan anak-anak. Kenapa tidak suruh anak kita pergi ke masjid, mencari hafalan Al-Quran, cari guru yang baik untuk anak kita, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan kita bisa sukses dunia dan akhirat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu setiap majlis, setiap kumpul ta'lim, setiap masyarakat Indonesia, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Semoga sukses dunia dan akhirat. Semoga sukses dunia dan akhirat. Bagaimana anda sekalian dan saya bisa sukses dunia dan akhirat? Gimana caranya? Mengikuti ayat Allah subhanahu wa ta'ala, min hafal Al-Quran, min tadabbur ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bicara, bukan umum saja, tetapi ikut ayat Allah, membaca Al-Quran. Suruh anak kita menjadi menghafal Al-Quran. Karena kata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-Quran, wa man aradahuma fa'alaihi bil-Quran. Artinya apa? Artinya kata imam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa mau memiliki dunia ini harus ikut Al-Quran. Barang siapa mau memiliki akhirat harus ikut Al-Quran. Barang siapa mau memiliki dua-duanya dunia dan akhirat harus ikut Al-Quran. Al-Quran Al-Karim, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak bermanfaat di dalam Al-Quran. Jika anda sekali membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Berarti di satu kata alif lam mim berapa kebaikan? 30 kebaikan. Cuma satu kata. Apalagi kalau kita membaca satu juz. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan seperti besar, tapi tergantung tashbih atau tergantung urusan. Misalkan besar atau besar untuk belanja, untuk makan kita atau untuk rumah kita. Tetapi kalau Ramadan untuk belanja apa? Amal salih. Kita seperti isi benzin, ya, isi benzin untuk sampai akhir tahun, untuk sampai Ramadan depan. Gak boleh orang muslim, orang mukmin lemah. Harus selalu semangat, harus selalu bersama Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bertafakkur kepada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus anda sekalian semangat bersama siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita sejarah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, jika anda sekalian tidak mau hidup bersama Al-Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau mentadabbur ayat Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan anda sekalian ayat Allah subhanahu wa ta'ala.
ada di surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا artinya apa? Ibu-ibu bapak, ada yang tahu ضنكا artinya apa? ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا artinya kesulitan, kesusahan. Untuk siapa? Orang siapa? Kita mau membaca Al-Quran, mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghafal ayat Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hidup kesulitan, kesusahan di dunia ini sebelum azab akhirat. Ini cukup? Tidak. Kita sambungkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak mau mentadabbur Al-Quran, di hari kiamat dia akan buta, gak bisa melihat. Kok buta? Kata siapa nih? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang bertanya, yang buta, yang di hari kiamat akan buta, bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa saya di hari kiamat, di tengah kiamat saya buta? Tetapi ketika aku hidup di dunia, ketika saya hidup di dunia, bisa melihat, bisa kemana-mana ya Allah. Saya lakukan apa yang bisa terjadi, saya buta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada beliau, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami turun Al-Quran kepadamu ketika Anda hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tapi lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda hidup di dunia. Makanya kami lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Karena kamu lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu hidup di dunia, makanya kami lupa dengan kamu di hari kiamat. Makanya kamu tidak bisa lihat, buta. Dan ibu-ibu, bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dengar berapa cerita bagaimana hal-hal hari kiamat. Semua orang lari-lari, semua orang takut, semua orang teriak-teriak nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kenapa? Karena semua takut. Gimana saya masuk surga atau masuk neraka? Gimana hal saya masuk neraka atau masuk surga insyaAllah Subhanahu wa ta'ala? Semua orang takut. Langit sudah patah, sudah buka, tanah sudah pecah, ada orang yang jatuh, matahari turun sedikit lagi, kelihatan semua orang kakanan sama anak, kakanan sama istri, kakanan sama keluarganya. Ini salah satu hal hari kiamat. Apalagi jika Anda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, buta. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga insyaallah Subhanahu wa ta'ala bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya, cucu-cucu menjadi ahlul Quran, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaallah hidayah dan istiqamah sampai masuk
surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. As'alullah al-'aliyyal 'azim Rabbal 'arsyil karim an yahfazakum. Semoga anda sekalian selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini, maaf ya Bu, aku sampaikan cerita yang hal kita saat ini, agar ibu-ibu hati-hati ya. Siap ibu? Saat ini adalah tren aneh-aneh, buat kasihan banget. Apa itu trennya Syekh Mahfud? Ibu-ibu main di TikTok. Ibu-ibu main di TikTok. Kok main di TikTok? Syekh sendiri mungkin main di TikTok. Kenapa nenek-nenek haram, Syekh Mahfud halal? Bukan main terbiasa, bukan kasih belajar tajwid ibu-ibu, bukan dapat ilmu, tapi nenek-nenek yang sudah lewat 60 tahun, giginya gak ada, rambut sudah putih, aurat nampak, lagi joget-joget di TikTok Bu. Lagi joget-joget. Kemudian jika ada orang bertanya kenapa nenek-nenek begitu, katanya cari perhatian, cari like, cari komen. Sebenarnya kalau orang Arab sudah lewat 50 tahun, walaupun wanita ahlul maksiyah, duduk di masjid, cari belajar Al-Quran, cari pahala jariyah. Nenek-nenek tahu enggak? Rasulullah SAW bersabda, yub'athul mar'u yawmal qiyamati ala ma mata alaih. Di hari kiamat kita akan dibangunkan sesuai kita meninggal. Coba dibayangkan jika ibu-ibu atau nenek-nenek lagi joget-joget, tiba-tiba datang malaikatul maut, jatuh meninggal. Di hari kiamat dia akan dibangunkan lagi joget-joget. Di hari kiamat dibangunkan lagi joget-joget. Kemudian di hadapan malaikat lagi joget-joget. Ya Allah, aku mau berhenti, tapi dia bisa. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi joget-joget. Ya Allah, aku mau berhenti. Ya Allah, aku malu. Ya Allah, saya malu. Tapi dia bisa berhenti. Kenapa? Nenek-nenek tidak siap-siap dari sekarang saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu bisa malaikatul maut datang kapan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Makanya orang muslim, orang mukmin, bapak-bapak, ibu-ibu harus selalu siap-siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti meninggal. Tapi yang selalu dengan amal saleh, yang selalu baik di dunia ini, masuk surga. Yang selalu aman tidak baik di dunia ini, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati. Kita di akhir zaman, di zaman banyak fitnah, di akhir zaman ini. Semoga insyaallah Subhanahu wa ta'ala anda sekalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hidayah dan istiqamah sampai masuk surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin amin. Wa jazakumullahu anna kulla khair. Semoga Allah membalas terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, terima kasih.
atas tausiah dari Syekh Mahmud Abdullah. Terus selanjutnya kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu silakan yang mau bertanya kepada Syekh, diberikan kesempatan dari ibu-ibu masing-masing satu dan bapak-bapak satu. Silakan bapak dulu mungkin yang sudah katakan. Sebutkan nama alamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musono dari Gacik, RT 01 RW 04. Yang pertama ingin saya tanyakan pada yang terhormat Syekh Muhammad Abdullah. Nampaknya ini sangat cepat bagi kami untuk mendengarkannya. Karena kesan begitu Pak Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan barangkali pertama adalah ada dua kaitan dari tadi yang disampaikan oleh Syekh Mahmud, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Banyak orang yang bertanya dan kami juga ingin tahu dan kami juga percaya apakah perjalanan beliau itu adalah dengan jasadnya atau dengan rohnya atau keduanya. Yang pertama pertanyaan itu. Kemudian yang kedua adalah saya tadi menyampaikan kaitannya dengan membaca Al-Quran terkait dari alif, lam, dan mim. Hubungannya adalah satu huruf aja adalah 10 kebaikan. Kalau tadi 3 huruf berarti 30 kebaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari 10 kebaikan itu bagi kami adalah apa sih di dalam kebaikan 10 dan istilahnya apa itu rinciannya barangkali. Itulah atau Syekh yang ingin kami pahami dan mengerti sehingga kami betul-betul menjelang Syaban dan Ramadan ini untuk tadarusan akan lebih mantap karena sudah tahu persis tujuannya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Syekh atau sekalian ibu? Coba langsung jawab. Pertanyaannya tadi yang pertama kurang lebih yang ditanyakan oleh Pak Mustafa ya. Apakah hijrah Rasul dari Mekah sampai Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha itu apakah hanya jasadnya saja atau ruhnya saja atau bahkan keduanya saja? Terus yang selanjutnya yang pertanyaan kedua kurang lebih setiap huruf Al-Quran itu terdapat 10 kebaikan Pak ya. Tadi beliau mencontohkan alif lam mim itu berarti 3 huruf mengandung 30 kebaikan. Nah, yang dimaksud kebaikan-kebaikan itu seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu Pak ya. Terima kasih. Mohon silakan kepada Syekh untuk menjawab. Ya, baik. Jika pertanyaan yang pertama, Nabi SAW ruh saja ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi SAW dengan jasad, semua ya, ruh dan jasad ya, perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW sudah pernah imam di Masjid Al-Aqsa juga di Nabi-Nabi yang terdahulu. Ya. Makanya ini benar-benar perjalanan Nabi Muhammad SAW dan pada Nabi kita Muhammad SAW, bukan cuma ruh ya. Sudah jelas? Ya. Yang kedua, kebaikan ini pahala jariyah. Pahala jariyah. Ya. Pahala jariyah seperti apa? Seperti misalkan kita salat, kita dapat 25 setiap salat kalau di masjid atau di rumah. Seperti ini tergantung pahala, tapi insya Allah tetap pahala jariyah untuk kita di hari kiamat
Di hari tidak ada bermanfaat kecuali datang orang dengan amal saleh, dengan kebaikan. Ini kebaikan artinya pahala jariah. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Muhammad SAW untuk kita naik derajat di surga. Karena di surga ada derajat, ya. Ada yang derajat 1, ada yang 2, ada yang di atas paling tinggi Al-Firdaus Al-A'la. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu menjadi ahli surga Al-Firdaus insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya dari ibu-ibu yang tadi semangat menjawab jomblo ini, silakan diangkat tangannya Bu, sing setinggi-tingginya coba. Silakan bertanya. Monggo. Dari ibu siapa dan alamatnya di mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Sri Zulaikha dari Kauman Jakarta Selatan. Ingin tanya Pak Ustaz, sekarang kan sudah banyak masalah masalah ada gempa dan segala macamnya sekarang sudah kelihatan semuanya. Nah, saya ingin tanya Pak Ustaz, dekat-dekat dari akhir zaman itu adanya apa Pak Ustaz? Biar kita lebih takut masalah namanya kiamat itu luar biasa. Untuk tanda-tanda kita, untuk kita bersiap-siap untuk kebaikan Pak Ustaz. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu siapa tadi, Bu? Sri Zulaikha. Pertanyaannya saja, sekarang sudah mendekati akhir zaman saja. Yang beliau tanyakan, tanda-tanda akhir zaman itu apa saja, sehingga kita sebagai umat muslim patut waspada dan bersiap-siap untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi nantinya saja. Terima kasih. Ya baik Bu, kalau tanda-tanda akhir zaman banyak alamat akhir zaman, tetapi alamat yang sudah jadi ada beberapa alamat seperti Saudi yang dulu seperti hutan-hutan sekarang hijau. Ya, ini salah satu alamat atau tanda-tanda akhir zaman. Tetapi ini banyak ada alamat, saya sekarang mungkin tidak ingat alamatnya, tapi orang muslim, orang mukmin harus selalu siap-siap. Kenapa? Karena orang muslim jika dia sudah meninggal, ini sudah datang akhirat. Ya, jika dia sudah meninggal berarti sudah masuk hari kiamat. Karena kita gak sabar, kalau meninggal gak sadar, makanya Anda langsung sampai hari kiamat. Tapi yang masih hidup gimana? Mungkin tiba-tiba datang alamat besar atau tanda-tanda akhir zaman. Makanya harus Anda sekalian selalu bersama Al-Quran Al-Karim. Kita selalu hidup bersama Al-Quran, baca ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, baik Bu. Ya, begitu saja. Ya, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, satu kali lagi saja. Silakan. Sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Ibu Indonesia. Saya Akta dari Keraji. Pertanyaannya saya mau ini kan hafiz Quran, kemudian juga jadi juri di Hafiz Quran Indonesia RTI, jadi sering bertemu dengan para hafiz. Nah, pertanyaan saya, adakah amalan-amalan khusus atau supaya orang-orang ini bisa menjadi hafiz Quran seperti itu, Syekh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan biar kita juga bisa mudah untuk menghafal Al-Quran seperti Syekh Muhammad Abdullah dan rekan-rekan yang sudah menghafal Al-Quran? Iya, siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam al-hadis, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya tergantung tujuan niat kita.
jika Anda punya niat menghafal Al-Quran, harus niat Anda benar dan jelas. Saya mau menghafal Al-Quran agar manusia tahu atau dapat ilmu saya udah hafal Al-Quran atau udah hafiz Al-Quran, atau untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ritual yang paling utama. Jika kita punya niat benar dan hakiki, ya, dan serius mau menghafal Al-Quran untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hafalan kita insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau aturan menghafal Al-Quran, ya, setelahnya harus kita cari guru baik, agar beliau dengar bacaan atau hafalan kita. Yang kedua, harus kita kasih waktu, misalkan seperti makan kita setiap hari, ada makan sarapan, siang, malam, ya, harus kita kasih waktu untuk hafalan Al-Quran 1 jam atau 2 jam. Gimana waktu Anda, ya, bisa kasih waktu untuk menghafal Al-Quran. Tetapi jika Anda tunggu saya bebas atau tunggu saya tidak ada sibukan dunia ini, berarti gak mungkin menghafal Al-Quran. Makanya lebih utama cari waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran atau sebelum menghafal Al-Quran harus dengar dengan imam atau qari yang internasional, agar saya atau qari yang saya suka dengar suara beliau, agar mudahkan hafalan Al-Quran. Kemudian kalau mau menghafal, membaca dengan satu Quran, nggak boleh pindah-pindah atau ganti-ganti, ya. Boleh membaca dengan Al-Quran apa saja, ya, di masjid di mana-mana. Tapi lebih utama, lebih bagus kita membaca di satu Quran jika Anda mau menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian kalau mau murajaat, ulang-ulang biar tidak lupa hafalannya, harus jauh-jauh dengan dosa, ya, harus jauh-jauh dengan dosa. Karena dosa ini adalah salah satu amalan bisa hancur agama kita, agama yang di hati kita, apalagi Al-Quran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya iman kita bisa naik dan bisa turun. Naik dengan amal kebaikan, amal salih. Turun dengan banyak dosa. Al-iman yazidu wa yanqus. Tanpa dengan taat, dengan amalan kebaikan, turun dengan banyak dosa atau amalan yang tidak baik, ya. Dan ini salah satu atau beberapa aturan untuk insyaallah menjadi menghafal Al-Quran. Jika Anda fokus dengan ini, insyaallah bisa menjadi menghafal Al-Quran insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, cukup ya Bapak Ibu terkait dengan akhir zaman, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa belum lama ini saudara-saudara kita yang berada di Turki, ya, terutama Turki dan Suriah, sedang terkena musibah. Kebetulan saya juga pernah berkunjung ke sana dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Turki ini hidupnya pada saat ini tentu sangat susah sekali saja. Nah, ini mungkin saya juga mau mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan saya kalau ada pesan yang ingin disampaikan dari Turki, ya. Ya, siap. Saya izin berdiri lagi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu masih semangat? Bapak-bapak masih semangat? Masya Allah. Ibu-ibu sini? Alhamdulillah. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian pasti dan tentu pernah dengar cerita beberapa hari lalu. Apa ceritanya? Saudara kita yang hidup di Suriah dan di Turki jadi gempa bumi. Gempa bumi sudah meninggal ribuan orang, ribuan manusia
saudara muslim, saudara agama, saudara akidah. Karena Allah jadikan bumi dan meninggal ribuan orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin seperti saudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Orang Muslim seperti satu tubuh, atau satu jasad. Jika ibu-ibu atau bapak-bapak kata Allah sakit kepala atau sakit perut, bisa tidur atau susah ibu-ibu? Susah. Makanya di dalam hadis ini, hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan harus orang mukmin, orang muslim seperti satu orang. Jika saya sakit kepala atau sakit perut atau sakit gigi atau sakit apapun, semua badan terasa atau sakit. Ini orang mukmin harus seperti satu jasad. Jika saya sakit apapun, kita atau kalau saudara kita yang jauh ada musibah atau ada ujian, harus kita di sini terasa dengan saudara kita, saudara muslim. Ini salah satu amalan yang baik, amalan yang luar biasa. Salah satu amalan yang bisa insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita jadi masuk surga. Siapa tahu amalan apa yang kita lakukan yang bisa masuk surga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita selalu usaha berbanyak amal saleh, berbanyak istighfar, karena kita tidak tahu amalan apa yang bisa jadi masuk kita surga. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مُسْلِمٍ. Artinya apa? Manusia yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang bermanfaat untuk umat muslim. Dan amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita dibahagiakan hati-hati orang muslim. Apalagi saudara kita saat ini adalah ujian berat. Apalagi di Turki saat ini berapa derajat? Kalau ibu-ibu di sini sudah panas, sudah keringatan, sudah pakai tisu. Di sana di sekarang saat ini musim dingin. Berapa derajat? 3 atau 4 atau sampai 5 minus. Berarti dingin sekali ibu-ibu. Jika Anda duduk di pinggir jalan atau di rumah, tidak nyala apa namanya itu yang bikin panas, seperti hitam. Jika kita tidak nyala, Anda nggak sadar bisa jadi meninggal. Darah kita bisa keras, otot kita bisa keras, bisa meninggal. Makanya saudara kita saat ini adalah ujian yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mau lihat ujian mereka adalah gambar bumi. Ujian kita gimana jika kita ada yang ngajak infak, kita pilih atau kita mau infak dan bantu saudara kita. Mereka adalah ujian, kita juga adalah ujian. Ini dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak caranya bagaimana bisa bikin Anda atau ajak Anda dengan ujian. Jika Anda lancar atau lulus, insya Allah dapat kebaikan. Jika Anda pilih atau tidak lulus, tidak lancar ujiannya, berarti Anda orang yang biasa.
gimana bisa masuk surga Al-Firdaus. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya ya Allah masuk surga Al-Firdaus. Tapi lakukan saya, jika ada yang ajak infak, saya kasih 5.000. Maaf ya, mungkin 5.000 ini bisa jadi masuk surga. Tapi dengan hajat kita, gimana mau masuk surga? Ya, gimana mau masuk surga Al-Firdaus? Tetapi jika ada yang ajak untuk infak atau untuk amalan, kamu infak 10.000. Ini harga surga Al-Firdaus cuma 10.000 menurut Anda? Gak mungkin bapak-bapak ibu-ibu. Betul gak? Betul apa betul itu? Makanya harus kita menghargai perhatian dengan amalan kita. Seperti kita, misalkan jika mau makan, cari makan yang enak, cari yang cari baju yang bagus, bahan yang bagus. Betul apa betul bu? Ya, makanya kita harus perhatian dengan saudara kita, saudara muslim, seperti perhatian kita dengan diri. Siap insyaallah bapak-bapak ibu-ibu? Ada yang mau bantu saudara kita, saudara muslim? Siap bapak-bapak ibu-ibu? Siap? Siapa yang siap? Coba angkat tangan. Siapa yang siap insyaallah bantu saudara kita, saudara muslim yang saat ini adalah ujian? Coba angkat tangan. Silakan. Coba angkat tangan bapak-bapak ibu-ibu. Masya Allah. Siapa yang siap? Angkat tangan bapak-bapak ibu-ibu. Siap? Siap? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik bapak-bapak ibu-ibu berahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya mau ajak yang mau infak untuk saudara kita, saudara muslim yang saat ini adalah ujian. Insya Allah saya kasih oleh-oleh dari Syarah Palestina, insya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang mau infak dan ikhram infak di bagi ini, bagi berkat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mau infak ya untuk saudara kita, saudara muslim, dan contoh yang baik untuk seluruh jamaah yang mau infak 10 juta rupiah. Bismillah, 10 juta rupiah untuk saudara kita, saudara muslim yang saat ini adalah ujian perang. Bismillah. Ada bapak-bapak ibu-ibu, masya Allah, 10 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar wa lakal hamd. Bismillah, maju sini Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dana yang terkumpul ini akan beliau. Mana takbir? Bukan ini. Orang muslim bukan Saudara-saudara kita yang masih musibah di Turki ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak siapa Pak? Ya boleh aku bertanya Bapak? Boleh saya bertanya? Ya. Kenapa Bapak mau infak untuk saudara kita, saudara muslim yang di Turki dan di Suriah? Apa menurut Bapak jika saya ajak infak? Saya sebagai orang muslim, karena kita bersaudara, apalagi ada saudara saya yang susah, kita harus menanggung. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini menjelaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mudahkan urusan orang lain atau urusan orang muslim lain, Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mudahkan urusan anda dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Bapak urusan Bapak yang di dunia dan di akhirat sampai masuk surga Al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini contoh yang baik, insya Allah untuk seluruh jamaah yang hadirin di tanah ini. Masya Allah. Yang kedua,
10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Bismillah bapak-bapak, ibu-ibu. 10 juta rupiah. Ada 10 juta rupiah bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Bismillah. Bismillah. Mau amalan yang baik. Saudara-saudara kita yang ada di Turki ini Bu ya, kalau banyak, insya Allah akan disalurkan langsung oleh Syekh Mahmud Abdullah langsung ke Turki. Ya, Bismillah. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah untuk saudara muslim, saudara kita, saudara agama, saudara yang saat ini adalah ujian berat, yang butuh jaket, yang butuh makan, yang tidak punya rumah setelah runtuh rumah atau hancur rumah. Bismillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, pasti ada, tapi harus kita punya niat di hati kita. Pertama, punya niat. Yang kedua, buka kunci rekening. Ibu-ibu, buka kunci rekening yang mau amal saleh. Jika kita punya niat saja, semuanya punya niat. Tapi siapa lakukan? Siapa yang mau infak? Bismillah. 10 juta rupiah, ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa hari ini, bisa malam ini, bisa pas gajian. Yang lebih utama, kita iqrar. Ya, saya mau ajak yang mau iqrar, infak 10 juta untuk saudara kita. Ada ibu-ibu? Bapak-bapak ada? Bismillah. Baik, mungkin 10 juta lumayan berat. Ya, ibu-ibu. Ya, kita turun 5 juta rupiah. Saya mau ajak 3 orang. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Takbir hebat. Masya Allah. Sekali lagi. Masya Allah. Mari kursi dulu. Masya Allah. Yang mau infak 5 juta. Mari kursi dulu. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Mari kursi dulu. Yang mau infak 5 juta. Silakan. Untuk saudara muslim. Saudara-saudara muslim kita di Turki sangat membutuhkan bantuan dari kita pada hari ini, karena memang kita saksikan bersama bahwa gempa di Turki sangat dahsyat meluluh lantakan sebagian besar wilayah Turki dan Suriah kita. Insya Allah dana-dana yang terkumpul pada pagi hari ini sangat bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk akhirat kita kelak ya. Tercatat sampai hari ini berjumlah sekitar 49.000 Ada lagi? Turki yang meninggal. 5 juta. Ayo bismillah. Mari ke sini. Berlomba-lomba dengan kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mari berlomba-lomba silakan dalam kebaikan. Ya. Bismillah. Ada lagi? Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ada lagi? Jangan malu-malu dengan kebaikan. Ini amalan salih. Ini amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini contoh yang baik dan terbaik untuk seluruh jamaah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Dan harus sekarang ya, dana yang bisa disalurkan bisa nanti hari ini atau besok atau lusa atau pas gajian ya. Yang penting diniatkan terlebih dahulu, insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk saudara-saudara kita yang berada di Turki yang sangat membutuhkan bantuan kita. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar walhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khair ya Bu. Masya Allah. Didata terlebih dahulu sama Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang mau infak tapi punya niat atau punya hajat juga. Misalkan saya, ya Allah, saya punya sakit, atau anak saya bandel, atau anak saya semoga menjadi hafal Al-Quran. Boleh saya infak untuk Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, atau mudah-mudahan anak saya menjadi hafal Al-Quran. Dan untuk saudara kita
insya Allah boleh bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya ini kita bisa dapat 2 pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah mudahkan urusan anak saya dan saya infak untuk saudara saya, saudara muslim, agar mereka keluar dari kesusahan atau keujian yang saat ini. Ya, makanya boleh insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu.